Inilah dia kick-off babak kedua Super Sunday Football Indonesia Super Dekan TV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Legal ke lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini. Hasim Kipu berikan bola kepada Fabiano Rosa Beltram. Ya, kita mengharapkan di pertandingan babak kedua ini kedua tim lebih berani lagi, Rendra, untuk bermain terbuka dan juga lebih ofensif, sehingga akhirnya pertandingan semakin menarik yang bisa kita lihat. Zulkifli Syukur kali ini berikan bola kepada Haryono. Atep kembali kepada Haryono. Oh, baik sekali. Kembali umpan sangat baik kepada Atep, tidak offside. Masih Atep kali ini, peluang masih dapat dan gol! Dan jeger, Atep berhasil membungkam Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta lewat sebuah penetrasi yang sangat luar biasa dan berubah kedudukan menjadi 0-1. Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta. Ya, hilangnya konsentrasi di babak kedua ini kita lihat di awal-awal babak kedua, dan akhirnya umpan dari salah seorang pemain itu Marcio Souza kepada Atep sangat terbuka bagi Atep bisa melakukan terobosan, dan juga kita lihat bagaimana tendangan dari Atep sangat menusuk, dan akhirnya Atep mampu mencetak gol pertama bagi Persib Bandung. Dan ini adalah suatu keuntungan bagi para pemain Bandung apabila memang mereka bisa meningkatkan performa dan juga mental bermain mereka, pasti akan kembali lebih baik lagi di babak kedua ini, Rendra. Ya, kita lihat lepas dari perangkat offside, Atep sudah berhadapan dengan penjaga gawang Andri Tani melakukan sebuah gocekan terhadap Precious Emor Jeraye, dan tendangan ke sudut sempit membuat Atep kali ini berhasil mencetak gol ke mantan timnya yaitu Persija Jakarta dan merubah kedudukan menjadi 0-1, dan ini juga merupakan gol yang keempat bagi Atep sepanjang musim ini untuk Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini bagaimana jarak yang dilakukan oleh Precious, dan juga dia tidak bisa melakukan blocking, terlambat. Dan akhirnya Atep bisa melakukan tendangan yang begitu keras menusuk gawang dari Andri Tani. Kita lihat selebrasi dari Atep dan juga para rekan-rekannya. Dan ini juga selebrasi daripada Coach Robi. Ini yang sudah kita bicarakan bahwa Persija Jakarta tampil sebagai tim tuan rumah. Mereka tampil begitu berhati-hati dan bahkan mereka terkesan tidak berani melakukan agresivitas penyerangan, dan itulah yang diambil oleh Persib Bandung, dan akhirnya mereka sekarang unggul 0-1 di babak kedua ini. Sedikit tersentak kita lihat Persija di babak kedua ini. Ismail Sofyan sudah lakukan kali ini sebuah tendangan melengkung. Kembali masih ada pengamanan yang dilakukan oleh Noh Alamsyah. Fabiano Rosa Beltram. Sebuah kesalahan di barisan pertahanan dari Persija Jakarta di menit-menit awal babak kedua ini harus dihukum dengan gol dari Atep. Lihat bagaimana tekanan kali ini coba kembali dibangun. Zulkifli Syukur langsung melop bola memberikan kepada Noh Alamsyah. Ada Haryono. Kembali ke belakang Haryono. Jendri Pitoy. Ya, memang nampaknya Rendra memasuki babak kedua tadi kembali Persija belum bisa lepas, atau juga mereka masih terlalu berhati-hati, sehingga akhirnya begitu dapat peluang dari Persib Bandung mampu untuk bisa mencetak gol pertama. Belum lepas dari beban, sehingga akhirnya permainan masih belum bisa berkembang dengan baik. Padahal dengan inisiatif memasukkan Octavianus adalah opsi untuk bisa melakukan penyerangan melalui sayap yang diharapkan oleh Coach Iwan Setiawan. Pojok kali ini. Ya, tentunya akan lebih menarik lagi apabila Persija bisa membalas ketertinggalannya, dan tentunya pertandingan akan lebih terbuka lagi bagi kedua tim untuk bisa mencuri poin kemenangan. Sundulan yang masih belum menemui sasaran dari para pemain Persija Jakarta yang berusaha keluar dari tekanan yang mereka hadapi saat ini. Mereka seperti tertidur dan saat ini tertinggal dari tamunya Persib Bandung. Kembali meninggalkan lapangan permainan.
ke dalam tadi. Hasim Kibu. Kembali Miljan Radovic. Langsung memberikan bola kepada Noah Alamsyah. Kembali berada dalam posisi offside. Noah Alamsyah. AW1. Sodi Yunus telah mengangkat bendera. Ya, Kartu kuning. Ini merupakan kartu kuning kedua ini keluaran wasit Adi Rianto. Yang pertama tadi terhadap Ramdhani Lestaluhu, dan yang kedua kali ini terhadap Noah Alamsyah. Ya, tindakan yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri, Noah Alamsyah, di saat memang wasit sudah meniup fluidnya dan dia tetap melakukan tendangan. Ya, kita lihat bagaimana usaha tadi dari Pedro yang bisa melakukan cutting bola atau melakukan sliding untuk memotong bola dari Maman, dan cukup berhasil bagi Persija sekarang mendapatkan sepak pojok. Kembali perebutan dalam kotak penalti, sundulan tadi. Pedro Javier belum menemui sasaran. Ketika kondisi seperti ini berada dalam tekanan yang sangat luar biasa dan juga tekanan dan juga keinginan dari para penonton untuk meraih kemenangan, tapi mereka tertinggal. Kondisi ini apa yang harus dilakukan? Iya, memang sudah ada inisiatif dari Coach Iwan tadi memasukkan satu opsi ya, pemain baru dengan juga yang kita tahu juga tenaga baru, diharapkan bisa merubah skema permainan. Namun sejauh ini kita lihat inisiatif dari para pemain Persija masih belum bisa terbuka dan mereka masih tetap hampir sama permainannya di babak pertama tadi. Dan kembali di sini kita lihat justru malah Persib Bandung yang sudah semakin lepas bisa bermain dengan gol yang telah diciptakan. Tentunya ini adalah harapannya bagaimana Robertinho Pugliara bisa menjadi pemecah kebuntuan dari serangan yang dimiliki oleh Persija. Karena memang sejauh ini Robertinho indikasi dia melakukan penetrasi dengan dribble yang kita tahu juga dia mempunyai kelebihan, itu belum jelas terlihat, Rendra. Ya, kita memang belum melihat bagaimana terupas-terupas dan juga dribbling-dribbling dari Robertinho Pugliara sepanjang pertandingan ini. Kembali Robertinho Pugliara kali ini terus mendapat pengawalan dari Maman Abdurrahman. Masih Robertinho Pugliara, bukan pelanggaran, direbut tadi oleh Maman Abdurrahman. Datang bantuan dari Ramdhani Lestaluhu, berikan bola kepada Pedro Javier. Masih Pedro Javier. Masih berhasil ditangkap dengan baik oleh Jendri Pitoy. Ya, cukup baik usaha Pedro. Dalam penjagaan pun dia masih melakukan tendangan cukup keras, walaupun arahnya masih kepada Jendri. Membalikkan badan dan ini dia tendangan. Tepat sekali mengarah kepada Jendri Pitoy. Ya, duet dari Persija Jakarta, Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier adalah termasuk duet yang cukup produktif. Mana dari dua pemain ini telah menghasilkan 26 gol dari 41 gol yang ada untuk Persija Jakarta musim ini. Dari Lestaluhu gagal kembali melewati Tommy Sucipto. Miljan Radovic berikan bola kepada Haryono, masih Haryono. Permainan bola-bola pendek malah lebih terlihat di gaya permainan Persib Bandung dibandingkan Persija Jakarta. Ya, dan itu juga semua terjadi setelah gol tercipta, Rendra. Mereka seperti bermain di atas angin. Ya, kita lihat di sini bagaimana Sosa juga begitu nyamannya menggunakan back heel-nya. Dan menurut saya agak sedikit terlalu lama ya, harus menunggu hingga babak kedua. Persija harus bisa lepas dari tekanan. Dari mungkin tekanan dari para penonton dan juga dari diri masing-masing setiap pemain untuk bisa memberikan kontribusi terbaik bagi timnya. Dan ini mungkin yang dimanfaatkan oleh para pemain Persib Bandung. Momen-momen memang di menit-menit awal babak pertama maupun kedua itu adalah momen-momen di mana konsentrasi yang memang agak sedikit sering terganggu. Dan kembali kita lihat di sini maksud bypass crossing tadi dari Fabiano yang diarahkan langsung ke depan ke striker tidak begitu maksimal. Tentunya masih ada waktu bagi para pemain Persija dan tidak harus terburu-buru seperti yang barusan dilakukan oleh Fabiano. Karena memang ciri khas yang dimiliki oleh para pemain Persija adalah bola-bola pendek dan cepat, hampir sama juga tentunya dengan Persib Bandung yang harus bisa mereka kembangkan di babak kedua ini. Arcio Sosa, Fabiano Rosa Beltran, dua pemain asal Brasil yang memperkuat kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Dan juga sekali lagi kita ingatkan mitra sepak bola,
Zona 3 Anda bisa menyaksikan laga selanjutnya di Super Sunday Football Indonesia Super League. Yaitu laga antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura yang merupakan salah satu laga penentuan untuk bisa memuluskan jalan menuju juara bagi Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura. Saat ini terpaut 6 poin antara Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura dalam klasemen sementara Indonesia Super League. Ya, Sousa mendapatkan kartu kuning. Apakah mungkin ini karena protes dan juga kerap yang dilakukan oleh Sousa sedikit melakukan provokasi terhadap wasit juga. Britani. Ya, bagi Maung Bandung, Rendra, tentunya satu keuntungan apabila memang kembali Persija tidak bisa mengembangkan permainannya, karena memang kelihatannya juga para pemain bertahan daripada Persib Bandung tidak terlalu bekerja maksimal karena memang tekanan belum terlalu deras. Pelajaran kali ini ada Pedro Javier. Kita lihat bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh Pedro Javier, dihentikan tadi oleh Noah Lamsyah. Ya, harus lebih berhati-hati lagi para pemain Persib Bandung juga sudah mendapatkan kartu kuning karena akan sangat rugi sekali apabila mereka harus keluar untuk mendapatkan kartu kuning kedua. Nah, bebas kali ini nampaknya adalah jatah dari Fabiano Rosa Beltram dengan jarak yang cukup jauh dari gawang Jendri Pitoy. Siap-siap kali ini adalah Fabiano Rosa Beltram. Cukup keras mengenai salah seorang pemain. Tampaknya menjadi sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya. Memang kita tahu juga Fabiano punya tendangan yang sangat keras dan juga kita lihat di sini sangat berambisi sekali untuk bisa mencetak gol dari jarak yang begitu jauh. Walaupun tadi bola terkena dari pemain Persib Bandung. Ismail Sofyan mengarah ke gawang. Sempat terlepas tadi dari Jendri Pitoy, tapi masih berhasil kembali diamankan oleh penjaga gawang senior yang juga pernah memperkuat Persma Manado. Hasim Kipu, Octavianus kembali kepada Hasim Kipu. Marzuki kali ini. Haryono yang menguasai bola. Duel dengan Ismail Sofyan. Kembali kita lihat di sini hampir saja kesalahan dari Hasim atau Andri Tani tadi melakukan clearance membuang bola ke tengah dan mampu dipotong tadi oleh Haryono. Lagi-lagi peluang dimiliki bagi Maung Bandung dari set piece di mana kelihatannya Marcio Sousa sudah siap untuk melakukannya. Ini dari Rendra, raut wajah dari Andri Tani juga yang masih sedikit terlihat tegang. Terlalu tinggi tendangan dari Milian Radovic. Kembali Pedro Javier. Masih Pedro Javier. Berikan kepada Ramdhani Lesaluhu. Ismail Sofyan. Masih ada Maman Abdurrahman. Datang kali ini serangan dari Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu. Mulai keluar menyerang. Cukup positif permainan dari Persija Jakarta dalam 3 menit terakhir. Ya, inilah memang yang harus dilakukan Rendra untuk bisa membongkar daerah pertahanan Persib Bandung yang masih begitu rapatnya. Sudah dilakukan kali ini. Kembali peluang emas dari Fabiano Rosa Beltram. Rebound melalui sundulannya berada di atas misar dari Jendri Pitoy. Ya, hampir saja blunder dari Jendri tadi untuk menepis bola.
di mana bola mengarah kepada kepala dari Fabiano. Ya, sayang sekali. Oh, sangat terbuka tadi sebenarnya. Ini Rendra, yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap para pemain Persija di saat mereka tertinggal dengan 1 gol, mereka juga harus berani melakukan pressure dari lapangan para pemain Persib Bandung sendiri, di mana memang apabila mereka menunggu hingga para pemain Persib Bandung masuk ke daerah pertahanannya, tentunya juga indikasi yang sangat berbahaya apabila memang kembali Persib Bandung bisa mencetak gol, karena akan semakin sulit bagi Persija untuk bisa mengejar ketertinggalan. Nah, bebas kali ini. Kita lihat ekspresi cukup emosi tadi dari Gendry Pitoy. Melihat rekan-rekannya yang seakan-akan membiarkan para pemain Persija Jakarta. Kita lihat memang komunikasi dari Gendry yang memberikan instruksi kepada para rekan-rekannya memang harus seperti ini ya, karena memang inilah untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Baliza dilakukan oleh Octavianus. Oh, terjadi miskomunikasi dari 2 pemain Persija Jakarta, Fabiano atau juga Bambang Pamungkas dan Fabiano Rosa Beltran. Dan sebelumnya tadi memang ada peluit wasit yang sudah berbunyi. Kita tidak melihat apakah memang ada indikasi pelanggaran tadi di arah kotak penalti daripada Persib Bandung. Bambang Pamungkas masih menunggu peluang-peluang yang didapatinya di laga sore hari ini. Ya, Persija Jakarta juga terpaut 2 angka dari Persiwa Wamena yang berada 1 strip di atasnya. Sedangkan Persib Bandung saat ini juga terpaut 6 poin dari Pelita Jaya atau Persiwa Balikpapan yang berada di atas peringkatnya. Dan mereka memiliki poin yang sama dengan Pelita Jaya FC Karawang. Dan memang laga-laga di Indonesia Super League sangat ketat, dan juga itu terjadi di papan bawah dari klasemen Indonesia Super League, di mana Persira Raja Ampat, Delta FC Sidoarjo, PSAT Sigli, dan juga Arema Indonesia serta Persisa Putra Samarinda dan juga Gresik United, mereka hanya terpaut poin yang sangat tipis. Leo Saputra sudah bersiap-siap, akankah ia masuk menggantikan Hasim Kipu? Noah Alamsyah kali ini, dan Daniel Saluhu. Ya, cukup berbeda apabila melihat penampilan Persib Bandung dibandingkan pada saat mereka bermain melawan PSPS Pekanbaru, di mana memang pada saat pertandingan itu mereka seperti agak sedikit mengerem bermain. Peluang dari Marcio Souza. Inilah yang sering terjadi dari pertahanan Persija Jakarta. Mereka sangat terpaku dan dengan serangan-serangan balik dari Persib Bandung. Iya. Masih kita lihat seorang pemain dari Persib Bandung jatuh. Dan Daniel Saluhu berikan bola kepada Pedro Javier. Masih Pedro Javier, kita lihat salah umpan Pedro Javier dan bola dibuang oleh Haryono. Ya, melihat ada rekannya yang terjatuh, Haryono membuang bola. Kembali kali ini adalah Pedro Javier memberikan bola kepada Bambang Pamungkas dan kita lihat 1-1 jeger. Skor yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dalam Super Sunday. Football Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, kita lihat di sini fast break yang sangat baik melalui lemparan ke dalam tadi, di mana kesempatan bola long pass ke tiang jauh dan akhirnya Bambang mampu melakukan heading mengarah ke tiang dekat. Sementara di situ ada Ramdhani yang meneruskan headingnya. Kita lihat di sini satu keberhasilan yang bisa menyamakan kedudukan sehingga Persija menyamakan kedudukan 1-1, dan kita lihat akan semakin menariknya pertandingan pada sore hari ini karena memang kedua tim pasti akan keluar bermain terbuka dan ingin mencari kemenangan dalam pertandingan ini, Rendra.
Ini dia, kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Sangat cepat sekali dan crossing yang begitu baik mengarah ke tiang jauh. Heading Bambang dan ini dia. Bam, jeger. Bagus sekali bagaimana heading dari seorang Ramdhani Lestaluhu. Ini yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta adalah keluar menyerang, dan yang hal inilah yang tidak dilakukan sepanjang pertandingan sebelum terjadinya gol ini. Iya, diawali dengan tadi kesalahan dari Haryono untuk membuang bola, mengharapkan memang bola kembali diberikan para pemain Persija kepada dirinya, karena kita lihat pemain Persib Bandung tadi yang terjatuh sudah berdiri, sehingga akhirnya para pemain Persija bukan memberikan bola kepada pemain Bandung, memberikan bola kepada pemain Persija, di mana Pedro tadi melakukan crossing yang sangat baik. Dan kita ternyata sekarang pun ada pergantian pemain dari tim Persija. Ya, Leo Saputra tampaknya masuk menggantikan Hasim Kipu. Imbang kali ini 1-1. Laga klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam Super Sunday Football Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pelanggaran tadi dilakukan tampaknya Fabiano Rosa Beltran terhadap No Alamsyah. Satu kesalahan dari barisan pertahanan pasti akan berakibat fatal dalam laga sore hari ini. Betul. Tentunya setiap pemain-pemain bertahan dari kedua tim lebih bersikap waspada, konsentrasi, dan juga tidak melakukan kesalahan kecil sedikit pun yang bisa berakibat fatal. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana gol tampaknya menjadi milik dari Ramdhani Lestaluhu. Dan ini satu kolektivitas yang terjadi, di mana memang posisi dari Ramdhani adalah pemain sayap, di mana ada pergerakan Pedro keluar mengisi tempatnya Ramdhani, dan Ramdhani masuk. Dan ini juga kecerdikan di mana Bambang yang melihat ada Ramdhani di situ memberikan back pass heading, dan cukup menarik. Tidak terlalu tinggi Ramdhani, namun bisa menyambut bola heading yang diberikan Bambang tadi. Tendangan bebas dari Marcio Souza, mengenai salah seorang pemain dari Persija Jakarta. Gol ketiga dari Ramdhani Lestaluhu untuk Persija Jakarta musim ini. Ramdhani yang memang dipercaya menjadi pemain utama di kubu Persija Jakarta setelah cukup lama bermain untuk tim Persija U21, ataupun juga menjadi pemain cadangan di era-era pelatih terdahulu Persija Jakarta sebelum Iwan Setiawan. Promosi musim ini dan menunjukkan kapasitas luar biasa, dan juga dipanggil menuju timnas U23. Miljan Radovic tinju bola tadi. Dan kali ini kita lihat Robertino Puliara, Ramdhani Lestaluhu. Bola masih dikuasai oleh Tony Sucipto. Mulai meninggi. Iya. Tempo permainan. Kita lihat. Kita lihat tadi bukan sebuah pelanggaran. Betul. Persija dalam tekanan. Ya. Kita lihat apakah ada indikasi dari Souza tadi melakukan. Ya, ini kita lihat. Dia seperti tersakit karena memang terkena dari Andritani. Kita akan lihat tayangan ulangnya. Apakah dari Maman Abdurrahman dan wasit Adirianto? Apakah ini indikasi dari Souza untuk meminta penalti dari wasit? Kita lihat. Ini dia. Ya, tadi memang sebenarnya saya lihat tidak ada tendangan sedikit pun dari Andritani yang agak sedikit menarik kakinya, dan Souza melihat ada seperti gerakan dari Andritani yang akan mengarahkan kaki ke badannya, dan dia menjatuhkan dirinya, Rendra. Dan kelihatannya mungkin ini wasit Adirianto sudah sedikit mengerti bagaimana karakter dari seorang Marcio Souza. Aliudin disiapkan. Ya, Aliudin mantan pemain Persija Jakarta bersiap-siap di laga sore hari ini. Ya, tidak seharusnya ada lemparan-lemparan untuk Marcio Souza dari para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, tidak perlu memang ada oleh para penonton, justru malah kita lihat di sini tempo panas di dalam lapangan, tidak harus ditambah dengan salah satu atau juga tindakan-tindakan melempar kepada para pemain Persib Bandung tentunya. Karena kita lihat sejauh ini juga apa yang dilakukan oleh para pemain di dalam lapangan, mereka masih tetap dalam tingkat sportif, ya. Walaupun terjadi pelanggaran keras, mereka masih bisa menahan emosi diri masing-masing. Dan memang saat ini Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dipenuhi oleh para penonton, dan tidak hanya yang berada di dalam stadion, saat itu juga
Besit kabar memang begitu banyak luapan penonton yang ada di sekitaran dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang memang tidak bisa masuk karena memang tiket sudah terjual habis dalam laga sore hari ini. Sementara ini Erlangga Sucipto Aliudin akan menjadi pemain berikut dari Persib Bandung yang dimasukkan oleh pelatih Roby Darwis. Dan tekanan dilakukan oleh Octavianus. Maxi Octavianus berikan bola kepada Robertino Puliara. Dan kali ini adalah bola dikuasai oleh Leo Saputra. Masih Leo Saputra kita lihat. Berhasil ditutup tadi oleh Zulkifli Syukur. Berbalik saat ini malah Persib Bandung yang berada dalam tekanan. Ya, setelah gol diciptakan oleh Ramdhani. Kita lihat di sini para pemain Persija sudah mulai berani lepas dari tekanan. Dan berusaha menekan sekarang. Sementara ini pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Ya, counter strategi tampaknya dilakukan menarik Marcio Souza dan masuk Erlangga Sucipto. Dan tampaknya Persib Bandung tidak mau menyerah dan puas dengan hasil seri. Tapi mereka juga berusaha untuk mencuri 3 angka di laga sore hari ini. Betul sekali. Dan kita lihat sini bagaimana raut wajah ya dari seorang Souza. Salah satu keputusan dari Roby untuk menarik Souza. Karena memang terlihat juga Souza agak sedikit sudah mulai meninggi emosinya. Dan dia juga sudah mendapatkan kartu kuning, Rendra. Satu keputusan yang sangat positif dengan menariknya keluar menggantikannya dengan Erlangga. 2 striker dari Persib sudah terkena kartu kuning, Souza dan juga Along. Ini dia. Sepak bola Jawa Bali Persija Jakarta akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Dan lakukan Ismet Sofyan dan lagi-lagi 2-1 jeger Persija Jakarta unggul atas Persib Bandung. Dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan lagi-lagi kita lihat melalui sundulan kepala lah akhir dari gol Persija Jakarta di babak kedua ini. Iya, luar biasa sekali kita lihat. Sekali mereka lepas dari tekanan kembali. Walaupun dari bola set piece sepak pojok yang dilakukan, kita lihat heading ke belakang tadi langsung disambut oleh Bang Pamungkas. Gol yang hampir sama walaupun dengan cara yang berbeda. Satu keuntungan bagi Persija sekarang, mereka unggul dengan skor 2-1 dan mereka akan lebih nyaman bermain dan mereka sudah mulai lepas dari tekanan, Rendra. 2 gol melalui sundulan kepala dan kali ini adalah umpan dari Ismet Sofyan. Ya, mengarah kepada Precious yang melakukan heading ke belakang dan bam, jeger. Bagaimana Bambang yang sudah siap di tiang jauh untuk melanjuti heading dari Precious tadi. Ini dia. Tidak terlihat sedikit pun oleh para pemain Persib Bandung di mana ada Bambang di belakang dan juga Bambang seperti mendapat durian runtuh, Rendra. Apabila juga kita lihat memang sepertinya bola sepertinya sudah masuk. Ini dia. Ya, tampaknya ini akan menjadi gol dari Precious Emo Juraye. Ya, betul sekali. Gol dari Precious Emo Juraye membuat kedudukan saat ini 2-1 unggul Persija Jakarta atas Persib Bandung. Kita lihat selebrasi dari Andri Tani Ardiansyah dan juga pelatih Iwan Setiawan seakan lepas beban yang saat ini ia rasakan sebelum mereka berhasil mencetak gol dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, memang ini dia pertandingan yang memang sangat-sangat syarat gengsi, tempo tinggi dan juga emosi yang memang kadang-kala sering meledak. Kembali berbalik di mana Persija sekarang unggul dengan 2-1. Pedro Javier. Kembali kita lihat tekanan. Gol Ramdhani memang seakan-akan membalikan keadaan. Ya. Dan benar-benar membuat Roby Darwis saat ini harus bisa memutar otak untuk bisa paling tidak adalah mencuri 1 poin dari Super Sunday Football Indonesia Super League sore hari ini. Dan paling tidak juga memang coach Roby juga harus bisa merubah strategi yang dilakukan oleh para pemainnya. Kembali kita di sini Persib dalam tekanan para pemain Persija. Ya, pelanggaran dari Pedro Javier tadi.
Ini dia tangan dari Pedro menghadang wajah dari Maman tadi tampaknya. Ya, tackling yang cukup keras dari Amar Zuki. Kita lihat apakah wasit memberikannya kartu kuning. Ya, kita lihat begitu tegas. Adi Rianto, tepat sekali. Ya, kartu kuning dari Adi Rianto terhadap Amar Zuki. Ya, cukup keras tadi tackling dari Amar Zuki. Ya, kalau melihat kepemimpinan dari Adi Rianto di laga sore hari ini, kita memang bisa melihat ketegasannya dan juga kepemimpinannya sangat baik. Ya, cukup baik Rendra. Sejauh ini kita melihat setiap keputusan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain, dia bisa untuk melakukan atau menyikapinya dengan sangat profesional. Dan jelas tadi juga terlihat salah satu indikasi tadi di mana memang tadi Sousa mengharapkan penalti, dan kelihatannya juga karakter Sousa sudah mulai bisa dibaca oleh seorang Adi Rianto, sehingga akhirnya juga dia tidak memberikannya pelanggaran. Kembali ke dalam, Milian Radovic berikan kepada Noah Alamsyah. Atep kali ini yang masih bola. Herman Abanda kembali berikan bola pada Zulkifli Syukur. Langsung umpan panjang Zulkifli Syukur meninggalkan lapangan permainan. Ya, sayang sekali kita lihat crossing dari Zulkifli tidak maksimal. Dan tadi kita lihat baru saja sekilas di mana para pemain Persija sudah mulai masuk di area pertahanan sendiri untuk melakukan defense. Ya, Aliudin. Dua penyerang ditambah kali ini untuk tim Persib Bandung, tidak menarik keluar Noah Alamsyah, tapi memasukkan Aliudin Ya. bagi Persib Bandung. Ramdhani Lestaluhu Mau tidak melewati Maman Abdurrahman. Ya, mau tidak mau memang Coach Robi harus memasukkan pemain-pemain yang punya naluri menyerang Rendra untuk bisa mencuri gol. Jandri Pito kali ini. Wajah dari manajer tim Persija Jakarta, Ferry Paulus, cukup tegang walaupun Ya. timnya saat ini sudah unggul 2-1 atas Persib Bandung. Ya, kembali pelanggaran dianggap dilakukan oleh pemain dari Bandung. Tackling mungkin dia terasa cukup berbahaya bagi lawannya. Ya, ini Haji Umi Mukhtar yang terus memotivasi para pemain dari Persib Bandung. Kembali kita lihat Octavianus sangat baik tadi dia. Kali ini direbut oleh Milian Radovic. Serangan balik dari Persib Bandung. Atep kembali Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto yang menguasai bola. Mudah saja tadi dihalau oleh Fabian Rosabel, walaupun juga bola tampaknya adalah berubah arah dalam kondisi melintir. Betul. Inilah memang ketenangan dalam tekanan yang harus terus dijaga oleh para pemain dari Persija juga apabila mereka tidak mau terus mendapatkan ancaman. Clearance dari Fabiano justru malah merugikan karena sepak pojok bagi Maung Bandung. Milian Radovic. Lihat Pedro Javier dan juga Herman Abanda. Ya, kembali terjadi friksi antara Herman Abanda dan juga Pedro Javier. Ya, Kartu kuning untuk Pedro Javier. betul.
Satu keputusan yang sangat tepat dan berani dari Adrianto. Paling tidak dengan kartu kuning yang diberikan, para pemain juga harus sedikit bisa mengontrol emosinya dan juga tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, Rendra. Karena memang tadi terlihat, ya ini dia indikasi dari Pedro tadi bagaimana dia sedikit terpancing emosi karena mungkin ada sedikit omongan-omongan yang memancingnya. Atep kembali kali ini, masih Atep berusaha mendrive, ada Ramdhani Lesaluhu. Tony Sucipto. Oh. Fabiano juga melakukan pelanggaran. Ya, emosi sudah mulai terjadi. Ya. Ya, tidak perlu Nolamsyah sudah dipisah oleh wasit Adrianto. Dan kita lihat Rendra bagaimana usaha dari Adrianto untuk menenangkan Nolamsyah. Ya, tadi Pedro Afiar dengan Herman Banda kali ini adalah Nolamsyah dengan Fabiano Rosa Beltran. Ya, untuk pelanggaran ini kita lihat apakah wasit Adrianto berani untuk memberikan kartu, walaupun memang ini satu tindakan yang kita lihat di sini. Ya, sangat keras dan menurut saya sudah semestinya lah juga Fabiano mendapatkan kartu. Ini dia menggunakan tapak sepatunya langsung menganjal kaki. Keras sekali. Kita lihat sangat keras tabrakan antara Andritani dan juga Hermana Banda. Ya, betul sekali. Terjatuh juga dengan posisi yang sangat keras. Betul. Ke tanah Andritani Ardiansyah yang masih terus memegangi lengannya. Kita lihat di sini satu keberanian dari Andritani untuk memotong bola tadi walaupun dia harus ditabrak oleh Abang Herman. Dan kembali di sini kita lihat bagaimana komunikasi terjadi. Komunikasi yang sedikit memancing emosi ini dia. Ya, kita lihat bagaimana terjatuh dengan kondisi tangan yang tidak sempurna tadi dari Andritani Ardiansyah. Betul sekali. Kita lihat bagaimana terpelanting dan tumpuan tangannya, lengannya. Akankah ini membuat Andritani tadi keluar dan diganti oleh Bagus Jiwo, penjaga gawang nomor 3 dari Persija Jakarta. Kita lihat masih menangis kesakitan Andritani. Ya, bukannya harapan dari para pemain untuk akhirnya melihat Andritani diganti, Rendra. Karena kita juga Bagus Jiwo juga pemain atau kiper ketiga yang jarang sekali diturunkan. Sudah mulai berdiri Andritani Ardiansyah. Ya, sementara itu masih bisa melanjutkan permainan. Ya, dan ini dia pelatih kiper Haryono yang melihat bagaimana kondisi Andritani siap atau tidak untuk terus melanjutkan pertandingan. Ya, bagaimana Pedro Afiar dan Gano Alamsyah cukup akrab, sama-sama mencoba untuk menenangkan satu sama lain. Ya, banyak sekali kita lihat sini drama yang terjadi, Rendra. Di satu sisi adanya rangkulan antara pemain, di sisi lain juga kita lihat bagaimana adanya pertikaian percakapan yang terjadi. Namun sejauh ini kita lihat dari para pemain masih bisa menjaga agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Andritani sudah kembali. Kembali kita lihat bagaimana Ramdhani Lesaluhu. Kembali. Masih berhasil diamankan oleh Jendri Pitoy. Ya, hampir saja kita lihat kontribusi dari Robertino memberikan true pass kepada Pedro Javier. Peluang terbuka dan tendangan Pedro tadi mampu dimentakkan oleh Jendri Pitoy. Ini dia. Dua pemain mampu dilewati oleh Pedro dan tendangannya masih bisa dimentakkan oleh Jendri.
Kembali kita lihat bagaimana pengamanan dilakukan oleh Jendri Bitoy. Dan ekspresi dari pelatih Iwan Setiawan. Tekanan coba dilakukan kali ini oleh Persib Bandung. Oh. Ya, pelanggaran dari Bambang tadi dalam ini. Semakin cepat jalannya pertandingan, Rendra. Zulkifli Syukur kali ini langsung memberikan bola panjang. 5 menit terakhir, 5 menit yang memang sangat keras, sangat ketat tentunya yang akan terjadi dalam Super Sunday Football Indonesia Super League di sore hari ini. Kita lihat wasit Adi Rianto. Kembali kita lihat tekanan-tekanan yang coba dibangun oleh Persib Bandung. Masih banyak waktu bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan dan juga membawa pulang 1 poin dalam laga sore hari ini. Zulkifli Syukur. Ya, kembali kita lihat Andika nih bisa mengamankan daerahnya. Memasuki menit-menit terakhir, kita lihat para pemain dari kedua tim masih mencoba untuk mencari celah. Umpan dari Octavianus berikan kali ini kepada Ramdhani Lesaluhu. Kembali peluang, Bawang Pamungkas sundulannya tadi tidak menemui sasaran. Ya, baik sekali kita lihat di sini crossing tadi dari Ramdhani. In behind di belakang dari pemain bertahan Persib Bandung. Namun heading dari BP tidak begitu maksimal. Dalam posisi yang sangat sulit memang tadi. Anja Sucipto dan juga Fabiano Rosa Beltram masih di detik-detik terakhir. Milian Radovic kali ini sudah dilakukan oleh Milian Radovic. Peluang emas dapat dan kita lihat 2-sama. Inilah dia super jeger yang terjadi tentunya, dan Maman Abdurrahman berhasil menyamakan kedudukan 2-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, dalam waktu yang sangat sempit kita lihat di sini Maman tanpa bisa kita sangka-sangka bisa mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Dan kita lihat di sini selebrasi dari para pemain Persib Bandung menyambut gol dari Maman ini, dia tendangan yang sangat keras dan jeger, kita lihat sangat keras mengenai tiang dan sebelum masuk ke gawang. Satu konsentrasi yang harus dibayar mahal oleh para pemain Persija dengan gol dari Maman tadi. Ya, kita lihat bagaimana sepak pojok dan first time dari kapten tim Maman Abdurrahman membuat skor imbang dalam laga klasik Indonesia Super League di sore hari ini. Kita lihat tendangan keras membentur mistar gawang dan masuk ke gawang dari Andri Tani Ardiansyah. 2-2. Laga klasik Indonesia Super League, Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta, dan ekspresi dari Robi Darwis. Kita lihat tadi bagaimana passing atau crossing ke tiang jauh dari Milian Radovic mengarah kepada Maman, dan ini dia selebrasi Maman
Cukup menarik kita lihat di sini. Seakan terhenyak Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta lewat gol yang dicetak oleh Maman Abdurrahman. Dan ini akan membuat rekor tidak terkalahkan Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam laga yang terjadi di musim ini. Dan ini juga menjadikan sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Persib Bandung. Dan kemenangan ke-6 bagi Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam 30 kali pertemuan terakhir. Dan juga menjadi kemenangan pertama setelah hampir kurang lebih sekitar 3 tahun Persib Bandung gagal meraih kemenangan dalam partai tandang menghadapi Persija Jakarta. Dan skor ini sama dengan apa yang terjadi ketika tanggal 25 Maret 2010 ketika itu partai Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung yang merupakan partai kandang. Ketika itu skor juga imbang 2-2. Dan akankah terjadi seperti ini di pertandingan sore hari ini? Wajah dari Iwan Setiawan. Ya, kita lihat memang semi senyap sekarang stadion, Rendra, dengan gol dari Maman tadi. Hampir semua tidak menyangka bagaimana dari Maman yang memang selalu naik apabila ada bola-bola set piece sepak pojok, dan akhirnya dapat keberuntungan dengan bola yang mengarah kepada kakinya. Akhirnya Maman bisa menyelamatkan Maung Bandung dari kekalahan. Walaupun sebenarnya masih ada waktu di sini bagi kedua tim untuk bisa mencuri gol kemenangan. 2 menit adalah waktu yang kesempatan untuk kedua tim untuk bisa meraih 3 poin, untuk bisa menggeser tim-tim yang berada di atasnya. Bagi Persija Jakarta 1 poin akan membuat mereka tetap berada di peringkat 4 di bawah Persiwa Wamena, sedangkan Persib Bandung paling tidak menggeser Pelita Jaya untuk naik ke peringkat 7 klasemen sementara Indonesia Super League. Octavianus. Ya, pelanggaran di menit-menit akhir. Tentunya juga semua pemain akan masuk di daerah kotak penalti, dan siapapun yang akan mengambil tendangan pasti akan mengarahkan bola di daerah kotak penalti untuk terjadinya scrimmage tentunya. Ya, sekali lagi kami ingatkan mitra sepak bola, setelah partai antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Anda juga bisa menyaksikan tendangan Super Sunday dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan juga pertandingan Super Big Match lainnya dalam Super Sunday Football Indonesia Super League antara tim Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura. Menit terakhir di tambahan waktu akan menjadi hasil imbang antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di sore hari ini. Umpan ke dalam, Noh Alamsyah. Ya, waktu yang semakin menipis, bukan merupakan pelanggaran menurut wasit. Ya, kita lihat detik-detik terakhir. Dan akhir dari Super Big Match Indonesia Super League di Super Sunday Indonesia Super League Antv di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta adalah skor imbang 2-2 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung lewat gol-gol yang dicetak oleh Atep, Ramdhani Lesaluhu, Precious Emo Jeraye, dan Maman Abdurrahman. Sangat menarik memang apa yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana 2 gol dicetak masing-masing oleh pemain gelandang Ramdhani Lesaluhu dan Atep, dan juga 2 gol lainnya oleh pemain bertahan masing-masing Precious Emo Jeraye dan juga
lewat gol Maman Abdurrahman. Sangat luar biasa apa yang terjadi tentunya di Super Sunday Indonesia Super League. Dalam duel klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, dan dengan hasil ini tentunya Persib Bandung menggeser Pelita Jaya FC di klasemen nomor 7 Indonesia Super League dengan poin 36, dan Persija Jakarta masih tertahan di peringkat 4 klasemen sementara dengan 40.